Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Darmawati Abdul Rahman dengan NPM 0204 24 11 102 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Hairun Ternate. Hai semuanya, selamat datang di channel saya. Di video ini, kita akan mempelajari mengenai laporan perubahan ekuitas atau lebih dikenal sebagai laporan perubahan modal. Laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal adalah salah satu laporan penting dalam laporan keuangan. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, saya akan menjelaskan apa sih laporan perubahan ekuitas itu. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menunjukkan perubahan saldo ekuitas pemilik selama periode waktu tertentu. Ekuitas pemilik adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Laporan ini memberikan informasi tentang bagaimana ekuitas pemilik berubah akibat berbagai transaksi dan kejadian yang terjadi selama periode tersebut. Pentingnya laporan perubahan ekuitas. Laporan ini penting karena yang pertama yaitu menunjukkan kesehatan finansial perusahaan. Perubahan ekuitas dapat menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh tambahan modal, bagaimana laba didistribusikan kepada pemilik, dan bagaimana perusahaan mengelola modalnya. Yang kedua yaitu memberikan informasi kepada investor. Investor dapat menggunakan laporan ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mendistribusikan laba kepada pemilik. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pelaporan. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek wajib menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai bagian dari laporan keuangan mereka. Komponen utama dalam laporan perubahan ekuitas, yang pertama ada saldo awal. Saldo awal berisi ekuitas, yaitu nilai ekuitas pemilik pada awal periode pelaporan. Ini biasanya diambil dari laporan neraca periode sebelumnya. Yang kedua adalah laba bersih. Laba bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode tersebut. Ini diperoleh dari laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu penambahan ekuitas. Transaksi yang meningkatkan ekuitas seperti yang pertama investasi, yaitu tambahan pemilik, modal baru yang dimasukkan oleh pemilik ke dalam perusahaan. Yang kedua keuntungan dari penjualan. Yang ketiga ada aset, yaitu keuntungan yang diperoleh dari penjualan aset tetap ataupun investasi. Yang ketiga penerimaan laba bersih. Laba yang diperoleh dari operasi perusahaan. Yang keempat pengurangan ekuitas. Transaksi yang mengurangi ekuitas seperti penarikan modal pemilik, modal yang diambil kembali oleh pemilik dari perusahaan. Kerugian dari penjualan aset. Kerugian yang dialami dari penjualan aset tetap ataupun investasi. Ada juga pembayaran dividen, pembagian laba kepada pemilik saham. Yang kelima, saldo akhir ekuitas adalah nilai ekuitas pemilik pada akhir periode pelaporan. Ini merupakan hasil penjumlahan saldo awal ekuitas dan penambahan ekuitas dan juga pengurangan dari ekuitas tersebut. Hubungan dengan laporan laba rugi dan juga laporan neraca. Laporan perubahan ekuitas berhubungan erat dengan laporan laba rugi.
Laba bersih yang dihasilkan perusahaan dari laporan laba rugi akan ditambahkan ke saldo ekuitas pemilik di laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas juga berhubungan erat dengan laporan neraca, karena saldo akhir ekuitas yang tertera di laporan perubahan ekuitas akan menjadi saldo ekuitas di laporan neraca periode tersebut. Analisis laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek ekuitas pemilik, seperti perubahan modal pemilik, yaitu menunjukkan bagaimana pemilik telah menginvestigasikan modal dan menariknya kembali. Ada juga sumber pembiayaan, yaitu menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh tambahan modal. Ada juga distribusi laba, yaitu menunjukkan bagaimana perusahaan mendistribusikan laba kepada pemilik. Ada juga kesehatan finansial, yaitu menunjukkan bagaimana perubahan ekuitas mempengaruhi struktur modal dan solvabilitas perusahaan. Contoh dari laporan perubahan ekuitas yaitu ekuitas awal sebuah perusahaan adalah 100 juta. Selama periode tersebut, perusahaan memperoleh laba bersih senilai 20 juta dan mendistribusikan dividen sebesar 5 juta. Maka ekuitas akhir perusahaan adalah ekuitas awal sama dengan 100 juta, laba bersih sama dengan 20 juta, dan pengurangan ekuitas yaitu dividen senilai 5 juta. Maka ekuitas akhir yaitu 100 juta ditambah 20 juta dikurangi oleh 5 juta. Jadi hasilnya adalah 115 juta. Penggunaan tambahan laporan perubahan ekuitas digunakan untuk yang pertama yaitu analisis kerja, menilai bagaimana kinerja perusahaan mempengaruhi nilai dari ekuitas. Yang kedua, perencanaan strategis, yaitu membantu dalam merencanakan strategi investasi dan pembagian dividen. Yang terakhir yaitu pengambilan keputusan, memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan oleh investor, kreditur, dan juga manajemen itu sendiri. Baik, kesimpulannya adalah laporan perubahan ekuitas memberikan informasi penting tentang bagaimana ekuitas pemilik berubah selama periode waktu tertentu. Laporan ini membantu investor, kreditur, dan manajemen untuk memahami sumber dan penggunaan modal, serta dampaknya pada struktur modal dan juga kesehatan finansial perusahaan. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda. Jika Anda memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan video-video bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.